Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang gizi pada lansia. Tugas dibuat guna memenuhi mata kuliah pendidikan gizi dengan dosen pengampu Ibu Pratipta Kurniasanti SKMM Gizi, disusun oleh Sepia Zara Latifah dengan NIM 1907026113, kelas Gizi 5D, program studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi osteoporosis, yaitu berasal dari kata osteo dan poros. Osteo artinya tulang dan poros berarti berlubang-lubang atau keropos. Jadi osteoporosis atau keropos tulang adalah penyakit kronik yang ditandai dengan pengurangan massa tulang yang disertai kemunduran mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Keadaan ini sangat beresiko tinggi karena tulang menjadi rapuh dan mudah retak bahkan patah. Banyak orang tidak menyadari bahwa osteoporosis merupakan penyakit tersembunyi atau silent disease. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita karena pada wanita itu mengalami penurunan hormon estrogen yang mulainya kadar tubuh sejak 35 tahun. Sedangkan pada pria, hormon testosteron turun pada usia 65 tahun. Menurut statistik dunia, 1 dari 3 wanita rentan terkena osteoporosis. Selanjutnya ada etiologi osteoporosis. Menurut Kemenkes tahun 2011, klasifikasi osteoporosis dibagi menjadi 3 menurut penyebabnya. Yang pertama yaitu osteoporosis primer, di mana yang berhubungan dengan berkurangnya massa tulang atau terhentinya produksi hormon. Ini khusus untuk perempuan, di samping bertambahnya usia. Osteoporosis primer ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu osteoporosis primer 1, yaitu osteoporosis yang setelah menopause terjadi pada wanita. Hormon estrogen produksinya menurun 2-3 tahun sebelum menopause dan terus berlangsung 3-4 tahun setelah menopause. Yang kedua ada osteoporosis primer tipe 2, yaitu di mana osteoporosis sinilis yang terjadi pada usia lanjut. Pasien biasanya berusia lebih dari 70 tahun. Pria dan wanita mempunyai kemungkinan yang sama terserang. Fraktur biasanya pada tulang paha akibat dari kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia dan ketidakseimbangan antara kecepatan hancurnya tulang osteoklas dan pembentukan tulang baru osteolas. Yang kedua ada osteoporosis sekunder, di mana berbagai penyakit tulang seperti kronik reumatoid, artritis, TBC spondilitis, osteomalacia, dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan osteoporosis sekunder, di mana pengobatan steroid untuk jangka waktu yang lama, astronot tanpa gaya berat, paralis otot, tidak bergerak untuk periode lama, hipertiroid, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada osteoporosis juvenil idiopatik, yaitu penyebabnya tidak diketahui karena pada anak-anak dan dewasa muda yang memiliki kadar dan fungsi hormon yang normal, kadar vitamin yang normal, dan tidak memiliki penyebab yang jelas dari rapuhnya tulang tersebut. Selanjutnya ada patofisiologi osteoporosis, di mana berawal dari adanya massa puncak tulang yang rendah disertai dengan penurunan massa tulang. Massa puncak tulang yang rendah ini diduga berkaitan dengan faktor genetik, sedangkan faktor yang menyebabkan penurunan massa tulang adalah faktor penuaan atau menopause atau faktor lain seperti obat-obatan dan lain sebagainya. Massa tulang puncak ini terjadi sepanjang awal kehidupan sampai dewasa muda. Selama ini, tulang tidak hanya tumbuh tetapi menjadi solid. Pada usia rata-rata 25 tahun, tulang mencapai pembentuk massa tulang puncak. Setelah usia 30 tahun, resorpsi tulang secara perlahan mulai di akhirnya akan lebih dominan dibanding dengan pembentukan tulang. Kehilangan massa tulang menjadi cepat pada beberapa tahun pertama setelah menopause dan akan tetap menjadi beberapa tahun kemudian pada masa post-menopause.
Selanjutnya ada gejala klinis dari osteoporosis. Yang pertama, nyeri dengan atau tanpa fraktur yang nyata. Nyeri timbul mendadak. Yang ketiga, ada sakit hebat dan terlokalisasi pada vertebra yang terserang. Yang keempat, ada nyeri yang berkurang pada saat istirahat di tempat tidur. Yang kelima, ada nyeri ringan pada saat bangun tidur dan akan bertambah jika melakukan aktivitas. Yang keenam, ada deformitas vertebra thoracalis, penurunan tinggi badan. Selanjutnya ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Pertama yaitu kebiasaan, di mana mengkonsumsi alkohol, kopi, minuman yang mengandung kafein, atau rokok yang berlebihan. Dengan berhenti merokok secara total dapat menurunkan hormon estrogen, tetap beraktivitas, dan mengeliminasi risiko kehilangan sel pembentuk tulang selama hidup yang mencakup 20-30% pada pria, 40-50% pada wanita. Minuman yang mengandung alkohol, kafein, dan soda berpotensi mengurangi penyerapan kalsium ke dalam tubuh, sehingga jenis minuman tersebut dikategorikan sebagai faktor risiko osteoporosis. Yang kedua yaitu asupan gizi yang rendah. Pola makan yang tidak seimbang, yang kurang memperhatikan kandungan gizi seperti kalsium, fosfor, seng, vitamin B6, C, D, dan K, serta pilitosterogen. Estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti toge merupakan bisa menjadi faktor risiko osteoporosis. Yang ketiga ada kurang terkena sinar matahari. Orang jarang terkena sinar matahari, terutama sinar pada pagi dan sore hari, itu bisa menyebabkan memicu kekurangan pembentuk vitamin D3, di mana vitamin D3 ini berasal dari makanan, diubah oleh hepar dan ginjal menjadi kalsitriol. Yang keempat ada kurang aktivitas fisik atau mager. Kurangnya olahraga dan latihan secara teratur menimbulkan efek negatif yang dapat menghambat proses pemadatan massa tulang dan kekuatan tulang. Namun, olahraga sangat berlebih atau maraton atau atlet itu juga pada usia muda juga bisa menyebabkan osteoporosis pada masa tuanya karena kekurangan estrogen sehingga penyerapan kalsium berkurang dengan segala akibatnya. Selanjutnya ada pencegahan osteoporosis, yaitu dengan memperhatikan kondisi puncak massa tulang, di mana kondisi tersebut optimal pada masa dewasa muda. Dengan tercapainya puncak massa tulang ini bisa menimbulkan pada usia tua nanti lebih ringan tidak terjadinya osteoporosis. Yang pertama yaitu gizi, di mana kebutuhan minimal asupan kalsium untuk setiap orang per hari dan tabel kandungan kalsium ini nanti akan tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat kalsium, yaitu dengan usus seperti makanan yang memiliki serat berlebih, makanan yang memiliki protein tinggi seperti daging kambing, daging ayam, dan lain sebagainya. Konsumsi fosfor yang berlebih melebihi 1500 mg seperti soft drink, ikan tuna, daging, garam, kebiasaan merokok, kopi, dan alkohol dapat mencegah osteoporosis. Pencegahan osteoporosis selanjutnya yaitu dengan membatasi konsumsi garam, di mana natrium ini sangat berpotensi untuk menghilangkan kalsium dari tubuh, mengeluarkan kalsium dari tubuh melalui urin. Sebaiknya hindari makanan-makanan yang tinggi natrium, makanan yang diawetkan menggunakan garam sebagai pengawet. Yang selanjutnya ada vitamin D, di mana vitamin D ini bisa memelihara kesehatan tulang secara meningkatkan penyerapan kalsium dan sistem pencernaan, serta mengurangi pembuangannya dari ginjal. Yang selanjutnya ada aktivitas fisik. Ini sangat penting, yaitu dengan cara senam. Pencegahan osteoporosis ditujukan untuk meningkatkan densitas tulang atau kepadatan massa tulang, dan senam osteoporosis ini ditunjukkan kepada pasien osteoporosis untuk mencegah terjadinya patah tulang dan meningkatkan densitas tinggi tulang, yaitu dengan menjadikan kepadatan pada massa tulang.
Selanjutnya ada kebutuhan kalsium per hari untuk berbagai usia. Yang pertama, perempuan remaja usia 10-18 tahun membutuhkan 1.300 mg kalsium khususnya pada masa pertumbuhan. Perempuan usia 19 tahun sampai menopause itu membutuhkan 1.000 mg kalsium. Setelah menopause membutuhkan 1.300 mg kalsium. Selama hamil membutuhkan 1.200 mg kalsium. Selama menyusui membutuhkan 1.000 kalsium. Selanjutnya ada laki-laki saat usia 19 tahun sampai 65 tahun membutuhkan 1.000 mg kalsium. Kemudian di atas 65 tahun membutuhkan 1.300 mg kalsium. Selanjutnya ada daftar kandungan kalsium per 100 gram bahan makanan. Susu dan produknya seperti susu sapi yaitu membutuhkan 116 mg. Susu kambing yaitu 129 mg, ASI keju 33 mg, yogurt 90 sampai 1180 mg, susu pabrik itu 150 mg, kalsium sendiri yaitu 1450 sampai 2000 mg. Untuk ikan, teri kering, rebon, teri segar, sarden kaleng dengan tulang. Terus sayuran yaitu ada daun pepaya, bayam, sawi, brokoli. Untuk kacang-kacangan dan hasil olahannya yaitu kacang panjang, susu kedelai, tempe, tahu. Untuk serealia yaitu jenis jelly dan hazelnut. Cegahan osteoporosis yang selanjutnya yaitu dengan berjemur paparan sinar matahari, di mana pada waktu pagi hari dan sore hari menjelang maghrib berfungsi dalam memicu kulit membentuk vitamin D3 dalam menetralisasi tulang, di mana sel osteoblast atau sel pembentuk tulang ini membutuhkan kalsium sebagai bahan dasar. Dan hormon kalsitriol. Kalsitriol ini berasal dari vitamin D3 kulit dan vitamin D2 yang berasal dari makanan seperti mentega, keju, telur, dan ikan. Kalsitriol inilah yang merangsang osteoblast dalam menetralisir tulang. Namun pada anak dan dewasa di Indonesia cukup terpapar sinar matahari pagi dan sore selama 5-15 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pada slide 11 ini berisikan daftar pustaka. Saya menggunakan daftar pustaka Kementerian Kesehatan tahun 2008 dengan judul Pedoman Pengendalian Osteoporosis Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Unity of Sense dalam materi gizi pada lansia osteoporosis ini yaitu setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Sebagai closing statement pada materi hari ini yaitu jaga sehatmu sebelum sakitmu datang. Saya pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam hal saya menyampaikan materi, dan terima kasih banyak atas waktu yang kalian luangkan untuk menonton video ini. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Syukuran katsir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.